Kali ini saya mau bicara tentang pemuritan. Nah, ini adalah satu kunci kemajuan yang banyak orang belum sadari. Banyak orang merasa bisa belajar sendiri. Banyak orang merasa bisa maju sendiri. Tapi saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda mau maju lebih cepat, Anda mau maju lebih lagi, kita butuh yang namanya pemuritan. Kita butuh pemurid, kita butuh dimuridkan. Oke. Nah, apa itu pemuritan? Sederhana. Pemuritan itu artinya kita belajar dari orang yang bisa mengajari kita supaya kita yang tadinya tidak bisa jadi bisa. Sesederhana itu. Pemuritan adalah kita belajar dari orang yang bisa memuridkan kita sehingga kita bisa maju lebih cepat, lebih jauh, lebih besar. Itu butuh yang namanya pemuritan. Tentunya maju sendiri juga bisa. Tapi kalau saudara ada dalam pemuritan, Anda akan majunya lebih terarah, lebih baik, lebih cepat. Dan banyak keuntungan yang kita bisa peroleh melalui proses pemuritan. Yang pertama, kita bisa mendapatkan transfer anugerah ya. Jadi dalam kehidupan setiap orang itu ada anugerah yang Tuhan berikan. Nah, kalau Anda dimuridkan sama seseorang, anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan orang itu bisa ditransferkan juga di dalam kehidupan saudara. Anda bisa dapatkan itu melalui apa? Pemuritan. Tadinya itu belum ada, tapi sekarang itu jadi ada, muncul dalam kehidupan saudara melalui proses pemuritan. Yang kedua, melalui pemuritan kita dapat yang namanya spiritual covering ya, yang namanya tudung rohani ya, karena kalau pemuritan rohani itu transfernya juga blessing rohani dan salah satunya adalah tudung rohani. You are not on your own. Anda nggak sendiri, tapi ada coveringnya, ada tudung rohaninya. Kemudian yang ketiga, melalui pemuritan kita bisa terhindarkan dari kesalahan. Karena kita diajarin, jangan sampai melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Jangan sampai melakukan kesalahan yang sama yang dulu pernah dilakukan oleh pemurid kita, orang yang memuridkan kita, mentornya kita. Oke, jadi ini semua kita dapatkan melalui pemuritan. Melalui pemuritan kita dapat nasihat-nasihat yang baik. Ada orang itu sombong banget sehingga merasa nggak perlu nasihat. Tapi saya mau ngomong sama saudara begini, kalau Anda dapat good counsels, Anda dapat nasihat yang baik, satu nasihat yang baik, itu bisa meluputkan saudara dari banyak kehancuran. Satu nasihat yang baik bisa membuat saudara maju mengalami lompatan yang sangat besar di dalam kehidupan saudara. Jadi nasihat yang baik itu mahal sekali harganya. Dan itu Anda dapatkan melalui pemuritan. Oke, jadi itu sebabnya penting sekali buat kita yang mau mengalami kemajuan untuk mengikuti proses pemuritan. Oke. Dan ketika kita masuk dalam proses pemuritan, saudara harus ngerti apa kuncinya. Saya mau bagikan sama saudara kunci sukses pemuritan. Sama-sama kita jadi murid. Sama-sama kita dimuridkan oleh seorang mentor atau oleh bapak rohani kita sendiri. Ya, apa kuncinya, kunci suksesnya, faktor-faktor yang membuat proses pemuritan itu berhasil dan kita bisa mengalami kemajuan. Karena tidak semua orang yang dimuridkan majunya sama loh. Ya, sama-sama dimuridkan, yang satu majunya dikit, yang satu majunya banyak. Yang satu nggak maju sama sekali, tapi yang satu majunya kencang sekali. Nah, lihat saudaraku. Jadi ada kunci sukses pemuritan. Saya berdoa melalui pemuritan Anda terhitung dalam daftar orang-orang yang majunya pesat, majunya luar biasa, dan ada berbuah lebat buat kerajaan Allah melalui hidupmu. Orang banyak diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Ya, karena itu, saudara siap?
kunci sukses pemuritan nomor 1, punyai hati yang melekat dengan pemurid saudara, dengan mentor saudara, dengan bapak rohani saudara. Kuncinya adalah hati. Dimulai dari hati dulu, hati yang melekat. Connectivity menentukan transfernya. Kalau connectivity-nya nggak melekat, ya listrik kalau apa itu namanya kabelnya nggak melekat, ya terputus, transfernya juga terputus juga. Tapi ketika nyambung, connectivity-nya ada, maka transfernya kenceng. Nah, dalam proses pemuritan butuh yang namanya hati yang melekat, heart to heart relationship. Oke. Contohnya adalah Elisa. Elisa bisa dapat yang optimal, yang maksimal dari mentornya, dari pemuridnya, dari bapak rohaninya, yaitu Nabi Elia. Karena Elisa ini punya hati yang melekat kepada pemuridnya. Beda sama murid-murid Elia yang lain. Ada nabi-nabi lain yang juga belajar dari Elia loh. Ada nabi-nabi lain dan banyak orang lain yang jadi muridnya Elia. Tapi nangkepnya beda, dapatnya beda. Kenapa? Karena hatinya yang beda, melekat hatinya yang beda. Mereka hatinya jauh dari Elia. Tapi Elisa ini hatinya dekat. Elisa ini menyebut Elia bapaknya sendiri. Dia punya kedekatan hati sama Elia. Dan karena itu, absorbnya kenceng, nyedotnya kenceng, nangkepnya banyak, dapatnya luar biasa. Itu sebabnya hanya Elisa yang dapat urapan double porsi dari Nabi Elia. Nah, ini penting saudaraku. Jadi hati yang melekat menentukan seberapa kita itu bisa tangkap dari proses yang namanya pemuritan. Ya. Nah, contoh yang kedua, yaitu kalau Anda masih ingat kisah di keluarganya Naomi yang pada waktu kelaparan, ya terus kemudian dia pindah ngungsi, tapi kemudian di tempat yang baru suaminya meninggal, 2 anaknya meninggal. Sekarang Naomi hanya hidup bersama dengan 2 menantunya. Berarti mereka bertiga sudah janda semuanya. Ya, 2 menantunya ini, yang satu Orpa, yang satu adalah Ruth. Ya. Nah, sampai di satu titik, kalau saudara baca dalam Alkitab, akhirnya Orpa meninggalkan Naomi. Ya, melekat hatinya Orpa sama Naomi beda sama melekatnya hati Ruth kepada Naomi. Ya, hati Orpa melekat sama Naomi hanya dalam keadaan yang baik. Tapi ketika dalam keadaan tidak baik, dia cepat sekali untuk bisa meninggalkan mertuanya. Ya, tapi beda sama Ruth. Ruth ini punya kedekatan hati, melekat dengan luar biasa sama Naomi. Dan ternyata itu dihargai sama Tuhan. Anda harus ngerti, karena yang melihat semuanya itu Tuhan. Anda harus ngerti, itu yang ngasih itu blessing itu dari Tuhan. Walaupun Naomi, dia bukan lagi orang kaya, nggak banyak yang bisa dia berikan. Dan nggak ada apapun yang bisa dia berikan karena memang sudah nggak punya apa-apa. Tapi Tuhan itu melihat. Dan dari situ Tuhan memberkati Ruth. Dan akhirnya dibukain jalannya. Dan Ruth terima anugerah yang besar. Orpa, kita sudah nggak ngerti lagi kisah berikutnya kayak gimana. Sudah nggak kedengeran, sudah nggak tahu. Tapi Ruth terima anugerah yang besar, diangkat hidupnya, dipromosikan, dipermuliakan, diberkati besar. Sampai akhirnya keturunannya itu jadi Raja Daud. Ya. Sampai keturunan lagi, yaitu Sang Mesias, Juru Selamat dunia, lahir dari garis keturunannya juga. Jadi coba saudara lihat ya. Ternyata ini proses hati yang melekat ini menentukan transfernya itu dapatnya seberapa kencang. Nah, karena itu saya ingin ajak saudara teliti hati masing-masing. Seberapa hati kita melekat sama mentor kita.
pemurid kita atau KKS kita. Dan seberapa hati kita itu melekat sama Bapak rohani kita, gembala rohani, gembala sidang yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Nah, Anda harus ngerti, kedekatan melekatnya hati ini secara hati ya, secara roh ya, secara spiritual ya saudaraku ya. Ini akan menentukan transfer spiritual, anugerahnya, transfer berkat spiritualnya. Ini ditentukan dari kedekatan dalam spiritnya. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara untuk memahami. Ini kunci yang pertama yang perlu Anda dapatkan kalau Anda mau tangkapnya, dapatnya banyak. Yaitu connectivity, kedekatan hati ini. Yang kedua, prinsip pemuritan yang kedua yaitu hati yang menghormati pemuridmu, mentormu, bapak rohanimu. Jadi rasa hormat kita bukan cuma kedekatan hati ya, tapi rasa hormat kita, rasa kita menghormati, rasa kita respect-nya kita sama dia, itu menentukan seberapa kita itu bisa nangkep, seberapa kita itu bisa dapat menyerap banyak dari bapak rohani kita, dari mentor kita. Ya, dan yang namanya menghormati dimulai dari hati dulu, sikap hati dulu. Karena ada orang yang sikap di luarnya bisa hormat, tapi dalam hatinya nggak hormat. Percuma. Ya, Anda nggak akan dapat transfernya. Transfer itu dimulai dari hati dulu. Satu dari hati, rasa hormat juga dari perkataan, rasa hormat dari perbuatan, rasa hormat dari resources kita, menghormati dan melayani bapak rohani kita. Nah, itu menentukan impartasi yang kita dapatkan. Impartasi yang kita terima tanpa rasa hormat, akhirnya terputus. Akhirnya kerugian di pihak kita. Kita nggak dapat apa-apa. Kalau Anda teliti dalam Alkitab, Anda akan menemukan contoh-contohnya. Misalnya adalah Yudas. Ya, Yudas itu muridnya Tuhan Yesus. Tapi dia sebenarnya rasa hormatnya kepada Tuhan kurang. Dia suka korupsi. Dia cuma mau cari untung sendiri. Bahkan pada akhirnya dia jual Yesus demi dapat uang. Coba saudara renungkan itu. Akhirnya apa? Akhirnya mengenaskan kehidupan Yudas. Saudara nggak mau mengikuti contoh jelek yang seperti itu. Ya, contoh jelek berikutnya lagi adalah Absalom. Absalom ini adalah anaknya Raja Daud. Ya, tapi ternyata dia tidak punya sikap menghormati bapaknya. Ya, bahkan dia main belakang. Dia menyabotase bapaknya untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi dia merangkul orang Israel, rakyat dirangkul supaya kesetiaannya pindah dari bapaknya terus kemudian dibawa ke dia sendiri. Hati-hati saudaraku. Ya, karena itu sebuah betrayal, itu adalah sebuah pengkhianatan. Akhirnya walaupun sempat Absalom ini dapat momentum karena didukung sama orang-orang yang dimenangkan hatinya oleh Absalom. Tapi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan seberapa banyak pun manusia yang mendukung kita, kalau kita nggak dapat perkenanan Tuhan, akhirnya akan mengenaskan. Itu yang dialami Absalom. Akhir hidupnya mengenaskan. Oke, kenapa? Dimulai dari tidak punya rasa hormat terhadap bapaknya. Oke, jadi hari ini saya ingin ajak saudara untuk mengerti dalam proses pemuritan rasa hormat itu menentukan besar sekali. Contohnya adalah Timotius. Timotius itu sangat menghormati Rasul Paulus dengan sikap hatinya, dengan perkataannya, dengan perbuatannya, dengan semua yang ada dalam hidupnya. Timotius ini begitu menghormati Rasul Paulus dan Anda bisa melihat Timotius inilah yang dapat warisan rohani paling besar dari Rasul Paulus sampai akhirnya dari antara murid-murid Paulus yang lain, Timotius inilah yang bertumbuh bisa jadi gembala sidang, mengembangkan gereja yang terbesar pada zaman gereja mula-mula. Coba Anda renungkan itu. Dimulai dari apa? Proses pemuritan. Jadi Anda bisa melihat ini. Dimulai rasa respect ini menentukan seberapa besar impartasi yang kita dapatkan. Mari kita cek. Rasa respect kita terhadap mentor kita, terhadap KKS kita, ketua kelompok sel kita, rasa respect kita terhadap
bapak rohani kita, gembala kita, Pak Obaja, mari kita cek. Ya, dan saya berdoa impartasi yang besar itu Tuhan berikan dalam hidup saudara. Sekarang yang ketiga, dalam proses pemuritan, kunci suksesnya yang ketiga adalah cari tahu kelebihan bapak rohanimu atau mentormu, terus kemudian belajarlah semaksimal mungkin sama orang itu. Ya, sama pemuridmu itu. Jadi ada orang itu yang tajam di bagian A. Kalau saudara belajarnya kencang di bagian A, Anda akan nangkep, dapatnya banyak. Ada orang tajam di bagian B. Nah, kalau Anda belajarnya kencang di bagian B dari orang itu, Anda akan majunya cepat sekali. Nah, itu sebabnya Anda harus mengidentifikasi pemurid saudara tajamnya di bidang apa. Dan di bidang itu Anda nangkep sebanyak mungkin. Menyedot, menyerap sebanyak mungkin. Nanti Anda majunya cepat. Ya, saya dorong saudara belajar bagaimana berdoa. Bagaimana saudara doa pribadi, punya hubungan pribadi sama Tuhan. Itu perlu belajar loh. Bagaimana bersaksi, selamatkan jiwa. Bagaimana kita berpuasa. Bagaimana kita bisa bergerak dalam dimensi kuasa Allah. Itu perlu belajar. Ya, supaya Anda bisa mengalami kuasa mujizat Tuhan itu real dalam hidupmu. Bagaimana membuka kelompok sel. Bagaimana melipat gandakan, memultiplikasikan kelompok sel. Itu butuh belajar. Ya, kita perlu belajar bagaimana prinsip leadership, kepemimpinan. Bagaimana sistem manajemen itu butuh belajar. Bagaimana marketing atau digital marketing. Di berbagai bidang ada orang-orang yang hebat. Ada orang-orang yang powerful. Kalau saudara tahu bagaimana belajar menggunakan prinsip-prinsip yang kita sudah pelajari hari ini untuk belajar, maka saudara akan bisa mengabsorb banyak, dapat impartasinya kenceng, luar biasa, dan Anda akan terima transfer grace, anugerah yang besar sekali, dan kau akan mengalami lompatan besar, terobosan besar, kemajuan besar di dalam kehidupanmu. Jadi mulai hari ini jangan lewatkan opportunity yang luar biasa ini. Saudara perlu untuk dimuridkan. Ya, kita perlu untuk terima impartasi ini. Sehingga kita mengalami kemajuan demi kemajuan yang terus-menerus. Dan kita berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, salam keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.